Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran keamanan komputer berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kejahatan sistem komputer. Ya, saya sudah menyiapkan beberapa jenis kejahatan. Misalnya nomor satu adalah spamming atau spam ya. Ya, kepanjangan dari spam, stupid, pointless, annoying message gitu ya. Jadi spamming biasanya berhubungan dengan pengiriman pesan. Dalam hal ini saya membahas mengenai email ya. Jadi untuk spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP Open Relay. Atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya, dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim. Jadi istilah spamming adalah kita mengirimkan pesan yang mungkin sama secara terus-menerus sehingga dianggap spam. Jadi message sampah gitu. Nah, ini hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, di mana waktu kita masuk ke email, ada pesan-pesan yang kita tidak tahu entah dari mana, tetapi bisa masuk ke dalam inbox email kita. Dan anehnya itu dilakukan setiap harinya. Sehingga ketika ada rekan atau siapapun yang mengirim email ke kita, jadi tertutupi. Sehingga email yang harusnya kita mau baca itu jadi drop down ke bawah sangat panjang gitu. Karena tertutupi oleh si message spam ini ya. Nah, contoh dari spamming adalah seperti ini. Jadi ketika kita mau membaca pesan, katakanlah di satu baris ini tiba-tiba muncul begitu banyak pesan sehingga pesan kita jadi turun ke bawah dan kita tidak mengetahui bahwasanya ada yang mengirim email. Biasanya seperti itu. Ada jenis-jenis ya spamming yang fungsinya seperti ini. Oke, kita next. Yang kedua adalah hacking ya. Hacking ya, orangnya hacker lah gitu ya. Ini sudah sangat sering kamu dengar dan bahkan sangat sering terjadi di kehidupan kita. Jadi sebahas singkat saja. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Jadi kita memasuki sistem orang lain tanpa minta izin ya. Kalau minta izin itu namanya minjam gitu ya. Ini tanpa minta izin. Kemudian hacker ya, orangnya ya, adalah orang yang gemar menerobos keamanan komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Jadi hacker ini biasanya ada dua, ada yang baik dan ada yang sifatnya jahat. Nah, jadi kalau hacker yang sifatnya baik, biasanya ketika dia sudah memasuki satu sistem keamanan, dia akan memberitahu kepada programmer yang sistem keamanan tadi diterobos atau dimasuki, bahwasanya ada kelemahan-kelemahan pada program yang dia buat, sehingga kalau hacker lain yang sifatnya jahat bisa menerobos lewat jalan itu. Nah, makanya dia karena baik, dia memberitahu kepada programmer agar si programmer tersebut memperbaikinya. Ya. Kebalikannya, hacker yang sifatnya jahat biasanya suka ya menerobos program atau sistem orang lain untuk merusak ataupun mencuri datanya. Biasanya paling sering itu ya merusak, mendelete. Walaupun dikatakan iseng, tetapi inilah prinsip kerja dari si hacker itu sendiri. Bahkan ada yang mencuri datanya untuk dijual kembali di pasaran gelap atau black market gitu ya. Oke, jadi ada jenis hacking yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu ketika situs Telkomsel ya, mungkin pernah mengalami atau mengamatinya langsung, di mana situs Telkomsel dirubah seperti tampilan yang kamu lihat di layar kamu saat ini ya. Jadi saya tidak usah membahas terlalu panjang, ini kamu sudah mungkin ya pernah melihatnya langsung di situsnya. Oke, kita lanjut. Malware atau malicious software. Jadi malware atau malicious software adalah aplikasi komputer yang khusus dibuat dengan tujuan mencari kelemahan dan celah dari software. Biasanya malware ini terdiri dari pemrograman ya, baik itu kode, script, konten aktif atau perangkat lunak lain.
Jadi dia dirancang khusus untuk memang masuk ke satu sistem, dan dia gunanya adalah untuk mencari kelemahan atau celah dari sistem tersebut. Ketika sudah menemukan celah atau kelemahan, maka dia akan memasukkan ya ibaratnya kode atau skrip dia, sehingga sistem tadi berubah alihnya menjadi punya dia. Nah, inilah yang disebut dengan malware tadi. Jadi malware masuk, melihat celah, kemudian mengambil privacy dari sistem tadi, sehingga yang tadinya pemilik sah menjadi tidak bisa mengakses ke sistem dia sendiri. Nah, jadi ada script yang dia masukkan di dalam sistem, sehingga membuat si pemasang malware mempunyai akses untuk masuk ke dalam sistem itu sendiri dan menjadikan sistem itu punya dia sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah contoh situs yang terkena malware, sehingga dikasih peringatan kalau memang sistem keamanannya bagus gitu ya. Next, sniffing. Ya, sniffing ini pernah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Sniffing adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan komputer yang melewati suatu jaringan atau server. Biasanya dilakukan oleh administrator jaringan yang mengendalikan server atau oleh pemakai komputer lain yang terhubung pada jaringan komputer. Jadi ketika data itu dijalankan melalui lalu lintas jaringan, sniffing ini menyadap data tadi di tengah-tengahnya. Ya, pokoknya intinya adalah ketika data itu jalan di jaringan, sniffing ini mengambil atau menyadap di tengah-tengahnya, sehingga yang tadinya tidak boleh dibaca menjadi bisa dibaca oleh si pemasang sniffing ini. Kalau kamu mengetikkan pesan berupa email, maka email kamu bisa dibaca oleh orang lain, padahal email itu mungkin belum sampai ke tujuannya. Nah, itulah prinsip kerja dari si sniffing tadi. Dia menyadap, seperti ibaratnya kalau di telepon, menyadap pembicaraan di tengah-tengah orang yang lagi berbicara, sehingga kita mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh si user tadi. Ya. Nah, ini ada contoh sniffing pernah saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan kembali. Jadi sniffing yang saya tunjukkan ini adalah bagaimana dia menyadap username dan password yang ada di satu situs, ya, kurang lebih. Situs ini saya tunjukkan adalah di website Extended Time. Jadi bukan masalah di websitenya ya. Website itu tidak menjadi masalah, keamanan website itu tidak diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan adalah ketika satu user masuk, ya, mengetikkan di komputernya melalui jaringan, yang dia lewati atau yang dia sadar adalah di tengah jaringan tersebut, bukan ketika sudah memasuki sistem dari website tersebut. Jadi ini untuk gambarannya. Nah, jadi semua website, kalau misalnya ada pesan yang diketik belum sampai ke sistem dari website tersebut, masih di tengah jalan, itu semua bisa disadap. Next, spoofing yang nomor 5. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker atau cracker. Jadi kita perlu memahami dari spoofing ini, yaitu ada suatu teknik yang merubah suatu akses menjadi seolah-olah itu adalah yang sebenarnya. Ini pernah terjadi kasusnya, ya, saya tunjukkan saja. Di Amazon misalnya, di Amazon, di mana website Amazon seharusnya kan N-nya adalah 1. Maka ada yang membuat situs palsu ceritanya, sehingga N-nya ini kan 2. Nah, website yang seperti ini disebut dengan spoofed website URL. Artinya adalah ketika seseorang itu membuat website yang sedemikian, maka orang beranggapan bahwasanya ini adalah website Amazon yang asli. Padahal ini adalah rekayasa dari si orang yang membuatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kamu memasukkan username kamu, agar username yang kamu masukkan bisa diambil oleh si pemasang spoofing ini.
Jelas ya. Nah, Facebook juga pernah kena seperti ini. Oke, kita next. Berikutnya adalah nomor 6, defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Nah, hal ini pernah terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Nah, tindakan defacing ini ada yang semata-mata cuma iseng ya untuk menunjukkan keahliannya, pamer kemampuan, membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Jadi dia tampilan website itu dirubah sesuai dengan keinginan dia. Saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah situs KPU ya, pemilu yang tahun 2004, di mana didefacing oleh salah satu pihak ya, kita tidak tahu. Kemudian dirubah isinya menjadi seperti ini. Nah, I love Reniana Octaviana. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuannya balik seperti ini. Ada yang mungkin iseng, ya unjuk kebolehan atau pamer kemampuan dalam membuat program. Kalau serasa untuk yang seperti ini nggak mungkin untuk mencuri data ya. Mungkin cuma iseng lah, atau mungkin lagi patah hati. Oke, kita next. Yang ketujuh, phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai, username dan sandinya pada suatu website yang sudah di-deface. Ini berhubungan dengan si tadi spoofing ya. Kalau spoofing kita membuat website palsu, tujuannya adalah supaya dia bisa mendapat data. Nah, kegiatan mendapatkan data itu kita sebut dengan phishing. Jadi spoofing dengan phishing ya mirip-mirip lah ya, ada kaitannya. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Betul, ini lebih sering ke online banking. Pernah kejadian klik BCA juga ya, nanti boleh cari informasinya. Kebetulan saya tidak menampilkan. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Jadi saya berikan contoh, ini adalah contoh alamat link phishing Bank Mandiri. Jadi kalau kita buka ini, maka nanti tampilannya akan seperti Bank Mandiri e-banking lah misalnya ya, atau internet banking. Kemudian nanti di sana dia minta username password, kita masukkan. Ketika kita masukkan, maka username password itu akan otomatis masuk ke dalam si database pembuat phishing ini. Apa yang terjadi? Dia mempunyai username dan password dari Bank Mandiri kita yang asli, sehingga dia bisa login ke dalam. Ketika dia login ke dalam, apa yang dia lakukan? Dia bisa transaksi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gunanya phishing apa? Untuk mencuri data berupa username dan password. Secara langsung kita sebagai user yang memberikannya, karena kita tidak tahu bahwasanya link yang kita masuki adalah link untuk phishing. Oke, kita next. Denial of Service, DOS attack. DOS merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan tentunya untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target, sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya atau tingkat servis menurun dengan drastis. Istilahnya ada satu website misalnya, website tersebut diserang oleh DOS ini. Cara menyerangnya terserah, entah kirim virus, entah kirim apa. Intinya adalah menyerang. Sehingga ketika diserang, sistem itu menjadi crash atau hang. Kenapa? Karena tingkat penyerangannya itu membuat sistem menjadi berat. Sehingga sistem tadi bekerja terus, lama-lama mungkin menjadi bebannya 100%. Karena beban 100% itulah menjadi hang. Kalau hang berarti crash. Sehingga komputer tersebut tidak bisa digunakan. Jadi bengong dia. Seperti kalau kita menggerakkan mouse tidak terjadi apa-apa, memaksa kita untuk mematikannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menjadikan hang. Nah, misalnya ada istilahnya lawan lah ya, rivalry dari perusahaan pesaing sengaja mengirim serangan seperti itu untuk membuat usaha dari satu bisnis lumpuh. Kalau lumpuh maka punya dia yang berkembang. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, untuk kejahatan yang dilakukan melalui denial of service. Ada contoh, ini saya dapatkan. Mohon maaf, situs corona.jakarta.go.id sedang sulit diakses karena mendapat serangan DDoS ya, DOS ya. Jadi
situs dari pemerintah juga tidak luput dari serangan DOS ini, sehingga sulit untuk diakses. Ketika kita mau membuka, maka dia akan loading, tidak tampil. Kita heran, bahwasanya apakah wifi atau internet kita lambat? Ternyata memang websitenya yang kena serangan sehingga sulit untuk diakses. Kira-kira seperti itu untuk mengenai teori dari keamanan komputer, ya, berupa kejahatan komputer, ya. Dari slide pertama saya tunjukkan kejahatan sistem komputer, ya. Setelah ini silakan download file yang sudah saya berikan, kemudian silakan install. Kalau sudah selesai install, maka kita siap untuk mempraktekkannya. Oke? Baik, kalau sudah terinstall WireSat-nya, silakan dibuka. Nah, sambil membuka secerita, WireSat itu gunanya adalah untuk melakukan sniffing. Jadi sniffing terhadap jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan online. Sekali lagi saya menegaskan, ini adalah untuk pembelajaran, bukan untuk digunakan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya ini adalah untuk belajar, bukan untuk mengisengkan atau segala macam. Nah, saya sudah mengkonekkan diri ke WiFi, ya. Jadi di sini ada local area connection segala macam. Kemudian ada Ethernet, kemudian ada WiFi. Kalau ada aktivitas, ya, seperti ini naik turun, berarti WiFi kita sedang ada kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi. Sehingga kita bisa untuk melakukan sniffing atau menyadap apa yang diinginkan, entah username, password, atau segala macam. Oke. Nah, cara untuk menggunakannya adalah kita harus merekam aktivitasnya tersebut. Jadi kita double klik. Setelah kita double klik, nah ini ada kegiatan, tetapi ini masih dalam tahap perekaman. Jika sudah selesai merekam, maka kita tinggal untuk menstopnya seperti ini, maka dia tidak akan merekam. Nah, hasil inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengecek apakah ada data berupa username, password, email, segala macam di dalam setiap ini. Sebanyak sekali yang ada, walaupun cuma sebentar connect. Betul, itulah penyadapan. Jadi kamu harus membuka satu persatu seperti ini, kemudian kamu harus lihat, baca satu persatu. Jadi bukan berarti kalau kita mau menyadap itu juga segampang yang dipikirkan, ya. Begitu kita buka langsung muncul, tidak segampang itu, ya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan. Ini saya close saja. Quit without saving. Saya buka kembali. Jadi saya akan buat dari awal biar kita semua sama-sama melihat. Oke. Sebelum itu saya akan membuka Google Chrome dulu, untuk kemudian saya akan memasukkan website, ya. Kita coba gunakan website stmictime saja yang seperti ini. stmic.ac.id, ya. Oke, kita mulai, ya. Jadi ini sudah terbuka WireSat-nya. Tinggal kita double klik saja. Nah, di sini belum ada aktivitas. Oke, sekarang sudah muncul. Kita coba tes, ya, ke website langsung. Kita masukkan coba stmictime. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kita coba tes di portal mahasiswa yang bisa digunakan untuk login, ya, username ataupun password. Seperti ini, NIM, ya. Kita coba tes saja, misalnya apa, ya. Terserah lah, ya, NIM-nya 0122334455. Passwordnya asal aja, masih belajar lah, ya. Tuh, ini PFTU. Kita coba tes submit. Oke, username password salah. Setelah itu kita balik kemari. Ini sudah panjang, kita stopkan saja. Berarti yang tadi kita salah itu seharusnya sudah masuk terekam di dalam WireSat ini. Nah, cara untuk mencarinya adalah kita ketikkan di sebelah atas HTTP, kemudian kita enter. Nah, di sini HTTP-nya banyak sekali, ya. Jadi kita harus mencari satu persatu yang tadi sudah kita
lakukan. Jadi tidak gampang ya untuk mencari yang seperti ini karena banyak sekali. Jadi ya misalnya kita buka seperti ini, kemudian kita cek satu-satu, cari yang ada tulisan HTML-nya di sebelah sini. Nanti dia akan dapat. Sebentar, saya akan mencarinya dulu. Baik, ini sudah ditemukan di sebelah sini ya. Kalau kita double klik ini, di sini ada tulisan HTML, form URL segala macam. Kalau kita klik turun, nah di sini akan nampak di mana kita memasukkan username dan passwordnya. Kalau mau lihat di mana website yang kita masuki dengan username password ini, kita klik saja HTTP-nya atau Hypertext Transfer Protocol. Di sini kamu akan melihat ya hostnya di sebelah sini. Oke, bisa nampak ya. Nah, disinilah kita dilatih untuk ya kalau menggunakan WiFi di tempat yang umum, sebaiknya jangan sembarangan untuk melakukan transaksi, apalagi yang berhubungan dengan perbankan atau yang berhubungan dengan yang namanya username password. Jadi semua yang kamu ketikkan itu akan nampak di sebelah sini. Ya, jadi mencarinya susah tidak? Mencarinya susah kalau seandainya rekapannya banyak sekali seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira yang sanggup saya tunjukkan untuk pembelajaran mengenai kejahatan komputer. Salah satunya adalah sniffing. Untuk jenis-jenis yang lain ya, kalau ingin berselancar di dunia maya dan ingin mencari ya, silakan kepada mahasiswa. Tetapi pesan saya satu, ilmu yang didapat itu adalah ilmu yang berguna untuk membantu orang lain ya, bukan untuk mengisengkan orang lain, mengerjai orang lain, atau mungkin untuk melakukan tindak kejahatan. Sekali lagi saya berpesan, ingat, jangan melakukan hal-hal yang aneh terhadap apa yang sudah dipelajari. Oke? Sekian yang dapat saya ajarkan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang dipraktikkan bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan dan melihat apa yang saya jelaskan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan ingat senantiasa semangat.